Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jumlatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Sa'id bin Sa'id al-Khadrami asy-Syafi'i Asy-Syaikh Muhammad Nawawi al-Badani al-Jali asy-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun. Kasratun naumi mimma yurisul faqra lil ghani. Udah ketemu? Wes? Katile? Wes? Wes. Tanbihun, peringatan. Kasratun naumi, kebanyakan tidur. Teman. Kok saya nak? Belajar. Kata Mbak Slamet tidurnya apa jalannya ngengkang. Mbak Slamet tuh yang cerita itu. Kata Mbak Slamet tuh berarti teman jalannya ngengkang banyak kan tidur. Kayak sebulan kemarin. Kasratun naum loh, ya bahasanya itu man. Saya nggak sengaja loh itu yang saya ngikutin bacanya lanjut loh. Apa diloncat ini? Kasratun naum, kebanyakan tidur, mimma yurisul faqra, menyebabkan kefakiran. Kebanyakan turun, bikin jadi kere man. Yang ngomong bukan saya loh, itu loh. Saya tinggal terjemahin itu. Kasratun naum, kebanyakan tidur, mimma yurisu, itu menyebabkan al-faqra, fakir, lil ghani, bagi orang kaya. Orang kaya aja bisa jadi fakir kalau kebanyakan tidur. Wa ziyadatahu, dan tambah kere, liman huwa fakirun, bagi orang yang memang kere. Kere makin kere. Yang kaya aja bisa jadi kere, apalagi yang sudah kere kalau kebanyakan tidur. Jamnya orang kerja malah tidur. Jadi dulu tidur bangun telat, katanya kalau orang tua dulu rezekinya di patok ayam, malah tidur bangun tidur lagi bangun tidur lagi, akhirnya tidur bangun. Lah Mbak Surep kan lagunya begitu kan, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Ayo Mbak Surek dulu. Akhirnya tidur beneran. Banyakan tidur. Wa fil hadisi, dan dalam satu hadis, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada kecuali dengan doa. Bahwa seandainya kita dulu ditakdirkan kere, kok banyak berdoa jadi orang kaya, bisa berubah menjadi orang kaya. Maka yuk banyakin doa. Wala yazidu, dan tidak bisa menambah fil umri, dalam umur, illal bir, kecuali kebaikan. Bukan bir minuman loh. Dan illal bir, kecuali minum bir. Tapi saya pernah ceritain temen, diundang, ceritanya itu diundang peresmian masjid namanya Albir. Ternyata itu yang mendirikan pabrik bir di daerah Jakarta Barat.
Nama masjidnya itu Al Birru. Ya bir artinya kebaikan. Ternyata yang bangun katanya yang danai itu pabrik bir. Tahu yuk bir apa? Pokoknya katanya pabrik bir. Berarti kalau minum bir, minum kebaikan. Asik. Cerdas. Minuman kebaikan. Apalagi diajar Pak Satam geplak. Al birru kebaikan. Wa innar rajula dan sesungguhnya seseorang itu layak rumu akan terhalang ar-rizqa rizkinya bidambin dengan dosa adznabahu yang ia lakukan. Ini maksudnya keberkahan rezeki. Orang kalau pengen rezekinya cepat justru malah maksiat banyakin. Namanya istidraj. Qurannya lupa saya ayatnya. Orang yang kemaksiatannya lebih dari rata-rata itu semua pintu-pintu rezeki memang dibuka untuk dia. Tapi kalau kemaksiatannya masih rata-rata ya biasa aja. Makanya kalau pengen cepat kaya, kemaksiatannya lebih dari biasanya. Lebih dari umumnya orang itu maksudnya. Tapi pengampunannya susah juga. Khususon terspesial dosa yang ngalangi rezeki itu al-kadhiba, ngapusi. Titik. Wa kasratun naumi dan kebanyakan tidur tuh jibul faqra menyebabkan fakir. Wa kadzalika dan begitu juga an-naumu tidur uryanan telanjang. Kalau tidur gimana? Tidur biasa kalau saya mah, tapi Pak Orang pakai jas ya. Solek dulu. Begincu dulu. Wa kadzalika naumu uryanan begitu juga kalau tidur telanjang belas. La idza lam yastatir bi syai'in tidak ditutupi apa-apa sama sekali berarti blodor. Blodor kalau orang Jawa blodor ya Pak Eko ya. Bahasa Purwodadi blodor. Wuda. Ora ulih turune wuda wi ora ulih. Biar sarung apa-apa ya tetap ada yang nutupi. Ntar takutnya di emut sama kecoa. Kalau tawon. Kalau lagi masih tuan. Ora ulih. Turune wuda ora ulih. Kudu anak lambine. Lah iki wa kadzalika naumu uryanan idza lam yastatir bi syai'in tidur telanjang tanpa ada tutup apa-apa itu bisa menyebabkan kefakiran. Fakir ini berarti bukan kok langsung melarat temurat hidup jagat dengan yang enggak. Mungkin duitnya banyak tapi duitnya itu enggak bisa membuat ia menjadi tenang. Justru malah makin pikirannya ruwet. Wal aqlu, nah ini ya, junuban, makan dalam keadaan junub. Waduh, habis tanding bet lapar mangan, belum mandi dulu. Ya kalau kepepet ya makan aja ya man ya. Buat tambah energi, mau nambah ya man. Batal Mindo. Buat Mindo. Ayo bahasa Mindo dulu di mana sih? Stadion Oh ya di RT Tongat dulu ya. Wal aqlu junuban, makan dalam keadaan junub. Ini yang membuat rezeki makin bermasalah. Paling enggak kalau memang belum bisa mandi wudu aja dulu. Habis kikuk wudu, tapi jangan niati lirofil hadasil asgori wudunya. Ya pokoknya niat wudu nawaitul wudu alillahi ta'ala, udah gitu aja. Jangan niat kalau wudu yang umum kan nawaitu wudu lirofil hadasil asgori.
Fardhon lillahi ta'ala. Lah ini niatnya ya nawaitu wudu lillahi ta'ala. Udah itu tok. Karena ini tidak dalam rangka untuk menghilangkan hadas kecilnya. Bahkan dalam hadis Nabi itu di Bulughul Maram kalau nggak salah, ketika mau nambah wudu ya stop man. Giliran mau nambah mertua gak tidur. Udah diwuduin malah mertua gak tidur. Man udah. Maafin man ya. Mau puasa gitu. Aji mumpung. Ngaji man. Ya memang ajarannya begitu kok, kalau mau nambah wudu. Lah kalau tadi itu misalnya lapar kok, habis berhubungan badan kok lapar, ya usah minimal kalau belum bisa mandi ya wudu aja. Apakah minum termasuk juga kan? Ya sebetulnya iya, cuman kan kalau minum kan darurat aja. Iya. Nah, iya ya wes. Tapi itu juga berlaku untuk istri juga ya. Ya sama. Perlu lah. Perlu kasih tahu. Lah ya lakinya ngaji kan buat ngasih tahu istri kan ya. Anak dan istri. Karena selama ini begitu. Lah Pak jujur man. Jujur saya. Iya benar. Masa kalah Bapak Mansur kan jujur man. Pada Pak Herman. Ya pasti kan kita minum itu. Iya. Iya biasanya. Kalau minum itu kan istilahnya ya resikonya kecil, tapi kalau makan Ya makan apa aja. ya misi makan masa harus diperjelas. Kalau saya kalau makan nasi. Oh gitu. Kalau makan lontong ya belum makan namanya. Ngemil katanya. Biasa. Aduh. Wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub. Di situ tidak ada minum, makan. Makan sama minum kan beda nih. Wa tahawunu bi isqatil maidati. Wa tahawun, atahawun itu cuek. Apa ya bahasanya? Mengabaikan bi isqatil maidati, makanan yang tercecer. Makanan yang jatuh wis bodo amat lah. Ambil. Itu dulu zaman saya kecil nonton film Si Unyil. Si Unyil itu makan kan nggak habis dibuang lah, nasinya itu hidup. Film Si Unyil dulu. Nah cuman terus langsung dinasehati nama siapa itu yang kumisnya japlang. Pak Raden kalau makan dihabisin, makanan yang sisa-sisa kalau memang itu masih layak makan dimakan. Nasihatnya Pak Raden ternyata kitabnya ada. Berarti kan nggak sia-sia kan ya? Masih manfaat. Bahkan saya pernah minum sama siapa itu Habib, saya lupa saya. Dia minum kopi kan bukan di ini, bawahnya masih tanah biasa. Sebagian kopinya dituang tanah, Beb, kok dibuang? Saya nggak buang, saya mau masih minum semut. Iya. Oh iya bener ya. Saya nggak buang, saya masih minum semut. Ini kan tanah langsung nih. Kalau di situ aspal mungkin nggak ada semut. Ini kan tanah langsung. Oh iya bener Bib. Iya. Saya mau berbagi ini kopinya sama semut. Jangan begitu Pak Herman. Wahirku kisyril basali, membakar kulit bawang merah. Wa kisyrus saumi, membakar kulit bawang putih. Kalau basol itu bawang merah, kalau saum itu bawang putih. Kadang kan habis dikupas gitu ya. Kemudian watarkul kumamati. Loncat ya. Wa kansul baiti lailan. Beberes rumah malam hari. Nyapu. Nggak boleh ya. Bukan nggak boleh sih. Tapi kalau ada sampah ya masak.
Kemudian watarkul kumamati bidhammil qaf. Jadi kumamah bacanya al kunasah fil bait, meninggalkan sampah di dalam rumah. Enggak langsung diberesin. Sampahnya ditimbun. Lagian yo jorok aja. Kemudian wal masyu, berjalan amamal masyayikh, di depan orang tua. Roman, makanya kalau mau mbah jalan jangan di depannya mbah, harus di belakangnya. Ya mau cengin kan? Kan bukan jalan, itu duduk. Kosong boncengin di depan kayak boncengin Alpin aja. Lagi siapa itu? Ya itu kayak film tukang ojek itu. Kok Babe Naim. Minta dijungin sama Mas Pur seneng di depan. Ini berjalan dan memang ya etikanya begitu tuh ya. Kalau orang yang lebih sepuh ya jalan di depan. Bahkan ada riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi wallahu alam ini saya belum nemu kitabnya langsung, belum, hanya dengar-dengar aja. Asal usul kalimat sami Allahu liman hamidah itu dalam sholat itu kan hanya satu, yang lainnya Allahu Akbar, cuma satu tok itu yang perpindahan gerakan kan semuanya Allahu Akbar, cuma satu tok yang sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah mendengar. Liman kepada seseorang, hamidahu yang memujinya, yaitu mengucap alhamdulillah. Itu riwayatnya Sayyidina Ali mau ke masjid, mau sholat jamaah. Lah kebetulan di depannya ada orang sepuh. Nah, mau disalib kan nggak sopan. Akhirnya, apalagi kalau disalib jadi Kristen gitu. Murtad udah. Nah, akhirnya Sayyidina Ali ini jalannya di belakangnya, namanya orang udah sepuh kan jalannya lama. Jalan di belakang. Yang bikin kesel pas nyampe depan masjid itu mbah-mbah bukannya belok malah lurus. Udah lama ditungguin, bukannya belok malah lurus. Kongkong. Aduh. Udah saya tungguin lama malah ternyata lurus. Ternyata emang bukan orang Islam ya tadi kongkong. Begitu nyampe depan pintu masjid, jamaah itu lagi ruku. Kan Rasul imamnya lagi ruku. Nah, begitu sahabat Ali masuk ke masjid melihat orang masih ruku, berarti kan masih kebagian jamaah. Spontan beliau mengucap alhamdulillah. Dan saat itu langsung turun Jibril menasihatkan Rasulullah jangan, ya dulunya Allahu Akbar semua. Begitu ucapan Sayyidina Ali yang di depan masjid tadi kedengaran alhamdulillah, masih kebagian jamaah. Langsung pas bangun dari rukuk ini i'tidal mengucap sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar liman kepada seseorang maksudnya kan Sayyidina Ali, hamidahu yang memujinya, memuji dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau Rasulullah sendiri kan kalau di Barzanji itu kan ada ini. Ketika Rasulullah berjalan kaki bareng dengan para sahabat, beliau itu nggak pernah mau di depan. Beliau itu selalu paling belakang. Beliau bilang, kenapa Rasul kok selalu lil malaikati ruhaniyah, yaitu untuk apa itu? Siapa tahu nanti malaikat datang untuk memberikan wahyu. Maka orang kalau jalan kaki bareng sahabatnya di depan, beliau di belakang. Berarti kayak orang ngangon gitu ya. Iya kan? Ngangon kan di belakang kan, masa ada ngangon di depan? Iya. Ngangon bebek kan di belakang kan? Ya karena memang juga sopan lah ya. Apalagi gimana ya? Jalan sama mbah jangan di depannya, bikin parat. Wal masyu amamal masyayikh, dan berjalan di depan orang yang sudah sepuh. Masyayikh itu jamak dari kata syaikh. Syaikh itu orang yang sudah sepuh. Cuman syekh sekarang dikonotasikan untuk ahli ilmu. Padahal syekh itu aslinya ya orang yang sudah lanjut usia, sepuh. Kemudian yang selanjutnya wanidaul walidain bi ismihima, memanggil kedua orang tuanya dengan panggilan namanya. Manggil bapaknya asal manggil namanya.
Tapi kalau di budaya kita enggak lah ya, enggak ada ya. Se nakal-nakalnya anak kalau manggil bapaknya itu masih paling bapak atau apa ya. Kalau emang apa? Papi gimana ya? Memanggil orang tuanya bapak atau ibunya dengan, kalau orang Jawa bilang ngoko. Ngoko itu enggak manggil pakai gelarnya, langsung nyebut namanya. Ini ternyata bikin rezeki ruwet. Wanida ul walidain bi ismihima, yaitu memanggil kedua orang tuanya dengan namanya langsung. Bahkan kalau orang Jawa itu biar umurnya lebih muda, kalau status urutan di keluarga lebih tua tetap dipanggil Mas, tetap dipanggil Kang. Saya kalau di keluarga emak itu jatuhnya paling muda. Biar anak-anak kecil saya memanggil dia ya Mas. Wong jatuhnya paling muda masalahnya. Kalau di keluarga bapak saya paling tua. Biar dia udah punya cucu manggil saya tetap Mas. Kalau di adat budaya Jawa. Kemudian wa ghuslul yadain, mencuci tangan, bitini dengan tanah. Dia juga ada lah, cuci tangan dengan tanah kecuali tayamum. Kemudian wa tahawun bis sholati, tahawun itu menyepelekan bis sholati, sholat. Wa hiyatatus saubi wa huwa ala badanihi. Tapi ini kayaknya juga enggak lah. Menjahit baju wa huwa ala badanihi, tapi bajunya itu dalam keadaan dipakai. Lah ya apa ya iso. Kemudian mana tadi? Wa isra'ul khuruji minal masjid, buru-buru keluar dari masjid. Assalamualaikum langsung buat. Ya mbok ya wiridan minimal ya astagfirullah. Ini masih keingetan galon belum diambil. Waalaikumsalam langsung buat. Kamu melantas jalan. Yang lain Allahumma antas salam, ini melantas jalan. Yo minimal ya istighfar lah 3 kali. Assalamualaikum, astagfirullah. Kan udah 3 kali yang cukup. Wa tabkir bil dhihabi ilal aswaq. Tapi ketika ke pasar rebutan pagi-pagian. Lagi ke masjid buru-buru pulang, giliran ke pasar cepet-cepetan. Tabkir itu kan rebutan pagi, cepet-cepetan lah. Ini kalau pakar siang-siangan aja man. Wal butu'u fir ruju'i minha, dan nunda-nunda kepulangannya dari pasar. Orang udah pada sepi, nggak pulang-pulang, masih di situ, main gaple ternyata. Wa tarku huslil awani, dan tidak segera mencuci wadah. Wadah itu perabot, entah gelas, entah piring yang habis makan nggak segera dicuci. Agak baik. Kadang ada yang ditunggu ngumpul baru dicuci. Tungguin sampai pokoknya di lemari itu habis baru dicuci. Oh, bikin rezeki ruwet kan. Yes, pokoknya kalau bisa ya segera. Nah ini untuk perempuan juga perlu. Ntar sampai rumah pokoknya Bu, pulang ke dia. Bukan kalau kita ngasih tahu. Itu cuci sono. Ini ada kitabnya ada. Baca dulu. Nah kan YouTube-nya ada, langsung nih Mak saya setelin YouTube gitu. Udah cuci sono Ngasih tahu perempuan itu nggak pakai omongan. Itu yang gambar ada dua orang pakai peci hitam, yang satu pakai kacamata, satu enggak, backgroundnya merah. Nah itu manjur buat ngasih tahu perempuan.
Oh, peci merah itu. Peci hitam. Ada 2 orang pakai peci hitam, satu pakai kacamata, satu enggak. Foto backgroundnya belakang warnanya merah manjur tuh. Saya yakin dah. Coba aja Pak Marson nggak percaya. Ilmu itu. Masih belum paham. Apa yang dimaksud ya? Dia megangnya dolar, jadi nggak tahu dia. Itu manjur itu obat segala macam penyakit ini. Pokoknya pala puyeng diobatin itu sembuh. Beli ikut kombas. Nah, ini urusan kelar gitu. Aduh ya Allah. Wa tarku ghuslil awani. Bikinnya dibaca fathah. Kalau dibaca dhammah itu mandi, tapi kalau baca fathah nyuci. Wa syira'i kusaril khubzi min fuqara'is su'ali. Nah ini. Wa syira'u kusaril khubzi, membeli rontokan roti. Min fuqara'i, dari orang fakir, as-su'ali, yang hasil meminta. Ini bahasa tekstualnya begitu, konteksnya begini. Ini kadang kan ada ya, orang fakir itu dapat jatah apa, jatah beras, jatah daging, kemudian dia jual. Lah kita beli dengan harga di bawah standar. Umpama daging itu di pasaran 100. Lah karena dia dapat jatah, apa kalau di Jakarta apa KJP apa itu? KJP. Lah kemudian ya udah sini saya beli tapi 75 ya. Nah karena dia butuh, akhirnya ya udah deh. Lah kita yang beli itu yang malah buat ngotori rezeki kita itu. Kan kadang ada ya. Misalnya dia dapat jatah apa gitu, entah dari pemerintah, dari apa, karena dia kan butuhnya duit, nggak butuh daging, ya udah akhirnya dijual. Lah tapi kalau kita belinya dengan harga standar nggak masalah. Uang kita jual beli, tapi ini kan yang dimaksud ini adalah membeli rontokan roti dari pengemis yang dulunya minta. Ini tekstual begitu, konteksnya adalah kita membeli dari orang yang kepepet dengan harga di bawah umumnya. Nah ini kan banyak di masyarakat kita. Bahkan kalau saya lihat langsung sih belum, banyak cerita orang-orang. Ceritanya tukang bakso, tukang sate, kalau musim lebaran haji itu kan banyak ibu-ibu yang pada keliling ke musola, ke masjid nyari jatah daging, jatah kurban. Dan kemudian biasanya jualnya dia kadang ke tukang bakso yang untuk dijadiin bakso. Nah itu konon ceritanya kalau sekilo itu 100 umpama, dia beli entah 75 entah berapa. Nah, karena dia butuh kan ya udahlah, daripada di rumah nggak ada kulkas nanti busuk, ya udahlah seberapapun. Nah itu yang bikin ngotori rezeki kita ya. Itu hanya contoh, ya mungkin kasus-kasus lain ya bisa jadi. Itu yang bikin kotor yang beli atau yang jual? Ya kita yang beli. Kita yang beli dengan harga di bawah umumnya. Lah kalau kita beli dengan umumnya harga, ya nggak masalah. Misalnya umumnya 100, ya udah kita beli umumnya 100. Kan itu harga jual beli yang umum kan gitu, segitu seumpama 100. Lah ini kita beli dengan harga di bawah umumnya. Itu apa rezeki ya. Kalau bisa naikin. Lah kalau bisa mah iya. Ini yang 100 ini harga dagingnya, yang 10.000 sedekahnya. Lah ya gitu. Kemudian nah kalau sekarang ini udah gak ada nih, wa idfa'u sirat bin nafasi, matiin lampu dengan ditiup. Kalau sekarang udah gak ada, kita matiin lampu nggak ditiup. Nah, kalau dulu kan dia kan pakai bukan petrol, kalau petrol kan dia ditiup. Yang ini lampu itu loh, teplok, kan ditiup kan, teropongnya diangkat, gitu kan. Ya iya bisa kali. Dan terus pakai apa? Pakai tapi itu kan lilin itu kan tujuannya bukan untuk lampu kan ya. Ini lampu yang kan untuk penerangan kan. Nah dia di Islam memang ada ulang tahun.
Kemudian wal kitabatu bil qalamil mahfud, nulis dengan pensil yang diikat. Diikat pakai tali. Ya pakai karet lah. Nah ini yang selanjutnya nih yang sering nih. Wal imtisyatu bimishtin maksurin, sisiran pakai sisir yang growong. Giginya nih udah ompong, udah growong, masih aja dipakai. Nah kalau saya rambut begini nggak pernah sisiran saya. Saya udah bertahun-tahun nggak pernah sisiran. Terus dibuang Ustaz. Buang sini. Masalah giginya yang protol buang. Buang sisir harganya berapa sih? Kalau Ini jangan patah nggak apa-apa. lah, pokoknya gerombong kok. Harus yang rapat. Yang rapat, yang rapi. Enak yang rapat. Nah, itu loh mana? Man. Jangan-jangan sisir di rumah pada gerombong. Masih dipakai, buang pokoknya. Asal ada gigi, buang. Sisir yang buat ngambil putih tuh loh ya kan. Rapat-rapat tuh. Lah ya pokoknya yang namanya sisir lah, pokoknya sisir yang dipakai kok itu udah gerowok apa? Bahasa Indonesianya apa sih? Ompong lah, ompong. Ngomong jangan Salman berjembang apa? Tahu mbak, cucunya emang begitu mbak. Ini sisir mbak begini. Ya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Wa tarkut du'a lil walidain, jarang mendoakan orang tua. Lupa mendoakan orang tua. Dulu di awal-awal ngaji kitab ini ada ya. Hadis yang menyebabkan rezeki itu seret, itu diantaranya jarang mendoakan orang tua. Doanya gampang, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau yang masih ada atau sudah nggak ada pakai doa itu ya boleh, atau pakai lain kayak orang tahlil ya boleh aja. Yes, minimal habis sholat ayo seharusnya minimal lah sepelit-pelitnya habis sholat. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian wa ta'ammumu qaidan, memakai sorban dengan berdiri. Qaidan duduk salah. Pakai sorban. Saya juga nggak pernah pakai sorban cuma saya. Pakai imamah itu bukan sorban aslinya. Yang dililit itu. Kalau cuma diselempangin itu sebetulnya sorban itu enggak begitu. Yang dimaksud imamah itu yang ya kayak para habaib dulu dililit di kepala. Udeng ya udeng. Saya sendiri juga nggak pernah pakai masalahnya. Saya pernah mau nyobain pakai ngaca nggak pantas ya. Apalagi pakai gamis kayak buras mbak. Pernah nyoba saya mbak, waktu masih tinggal di Priok kan ada orang pulang umroh. Ya kasih katanya kalau Ustadz kan pantas dikasih itu kan. Saya coba udah mbak, warnanya coklat kayak baju Pak Satam gitu loh. Saya coba, saya ngaca, mutar-mutar ya Allah kayak buras. Sama. Lah kalau Pak Wansor badannya gede tinggi kayak Mbah, pantas lah. Lah kayak saya pendek gemuk kan kayak buras mbak. Pantasnya saya pakai begini. Saya pernah khutbah di Masjid Wali Kota Jakarta Pusat Bapak. Pas mau ngimamin disuruh pakai itu. Enggak saya gitu. Terus pokoknya pakaian saya inilah. Akan ada masjid-masjid tertentu itu imamnya disediain kayak jubah gamis. Aduh saya enggak. Mending enggak jadi imami lah, jadi makmum enggak apa-apa dah. Enggak nyaman bener. Wa tasarwul, pakai celana qaiman dengan berdiri. Ya kalau pakai celana itu ya sambil duduk. Berdiri terus. Kebanyakan berdiri ya. Dari kecil berdiri saya. Sekarang. Lah ya sekarang. Sama. Dulu kan. Duduk ya makanya dirubah lah ya.
Susah Pak Ustaz. Sama Pak. Lah ya duduknya jangan begitu, duduknya yang Nya di depan. nah begini loh. Lah kalau pas sudah nyampe sini yo diri otomatis. Yang belakang masukinnya gimana? Wal bukhlu, pelit. Orang pelit rezekinya kecepit. Wa huwa man usail, yaitu enggak mau memberi pada orang yang meminta mimma yafdhulu indahu, padahal dia punya lebih. Apalagi orang pengemis itu kalau dikasih goceng doanya panjang, kalau dikasih gopek doanya pendek. Ya, coba aja orang minta-minta kasih goceng, wah doanya lama itu. Oh iya, semoga dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, panjang umurnya. Kayak orang ngecrek di jembatan. Jalan. Nah ini nih, ini buat laki-laki nih yang selanjutnya nih. Wat taqtiru ay tadyiku fin nafaqah. Taktir itu apa ya? Ngepres. Apa sih? Kalau misalnya belanja itu 100.000, pokoknya dipres, ngasih belanja ke istri itu dipres, nggak pernah ada lebihan. Terlalu pelit. Nggak, iya terlalu. Ini masalahnya yang kalau tadi bakhil itu bakhil dalam artian secara umum untuk siapa saja. Kalau yang selanjutnya takdir itu artinya seorang suami yang memberi ke istri tapi dipres. Kalau perlu istri itu suruh bikin proposal dulu. Perhitungan ya. Nah, ya perhitungan, ayo. Iya kalau perlu itu istri kalau pagi-pagi suruh bikin proposal, nasi uduk berapa, cabai berapa. Ntar begitu dia ajukan nih Mas, begitu sama suami dicek dulu. Wah ini dikurangi nih, dikurangi. Audit. Waduh, gimana Man? Gimana biasanya begitu? Enggak, kalau saya mau saya kasih semua. Pak. Oh iya, bagus itu. Contoh yang baik. Contoh yang bagus. Kan saya sekarang Pak. Tapi minta lagi gitu. Wa taktir wa tadyiku fin nafaqah, yaitu tadyik itu artinya nyempit-nyempit. Dan nyempit itu berarti apa tadi bahasanya? Perhitungan. Ya perhitungan ya perlu, cuman kalau ngepres banget itu dalam urusan nafkah sampai istrinya pusing. Dek, ini uang 100.000 supaya cukup setahun gimana? Kebetulan istrinya pinter dibeliin kalender, Mbak. Ya kan cukup setahun, Mbak. Istrinya cerdas kok. Nih Mas, nih cukup setahun nih Mas, beliin kalender. Nah, iya. Istrinya pinter, cerdas. Dapat kalender setahun. Setahun, nah iya kan pasang setahun. Wal israf. Nah, yuk. Nyempit ya nggak boleh, israf terlalu. Itu dikasih semua itu namanya israf Man. Israf itu terlalu Gampang. dia pokoknya gajian langsung kasih semuanya loh. Giliran dia mau ngerokok mak. Oh, mak. Ya Allah. Berarti tadi bukan contoh yang baik. Bagus salah bananin dong. Bacanya belum sampai ke situ tadi. Udah setuju saya berarti. Kalau udah dikasih istri nggak boleh dipinta lagi. Iya ganti lakinya suruh bikin proposal sama istri. Mana proposalnya? Gitu. Rokok 20.000. Kopi 15.000. Terlalu pelit yo jangan, terlalu apa itu namanya ya? Terlalu nyoh gitu. Udah. Ya pokoknya semua gajian langsung kasih nyimak. Giliran dia mau apa merokok, mau ngopi, mau Jumatan buat ngisi kotak aja harus bikin proposal dulu sama istri. Ternyata tuntunannya nggak begitu Man.
Yo tadi nafkah jangan sampai disempit apa namanya di perhitungan banget, tapi yo jangan terlalu nanti laki itu ya Allah jadi kok bahasanya begitu ya. Wal israf terlalu berlebihan, wa huwa mujawazatut tawassut, berlebihan dari yang tengah-tengah. Dzakarahu As-Suwaifi, ini disebutkan oleh Imam As-Suwaifi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu pertengahan, ya enggak terlalu pelit, enggak terlalu apa itu bahasanya apa? Royal apa? Royal. Ya, pokoknya ya sederhana. Nah, kalau semua gajian dikasih ke istri, wah bensin habis dorong. Jauh Depok mah. Ya kalau deket mah Satam mah cuman paling-paling muter PNI doang. Dorong apalagi Tosa yang bergerak. Isinya lagi penuh. Lah kalau warung mah gampang, warung mah kalau karyawan kan gaji. Apalagi istrinya tahu slipnya berapa. Repot. Aduh. Ya Allah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu yang tengah-tengah, enggak berlebihan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-khuluqus sayyi'u, perangai yang buruk. Itu tadi yang disebut-sebut di atas itu dihitung perangai yang enggak bagus. Yufsidu al-amala, bisa merusak amal. Kama yufsidul khillu al-asala, seperti merusaknya cuka al-asala madu. Di situ sampai titik nggak Pak? Yang asal tadi titik apa belum? Nggak ada ya. Faidatun, satu faidah. Qala Sulaiman al-Jamal. Jamal kalau dia baca pendek itu artinya ganteng. Tapi kalau Jamal panjang artinya unta. Oh, coba. Makanya kalau ada orang namanya Jamal, bacanya pendek, Jamal itu artinya ganteng. Tapi kalau Jamal unta. Lah iya. Iya bener. Jamal. Qad ruwiya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sungguh telah meriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapapun aroda yang pengen ayanama tidur ala firashihi, di tempat tidurnya, fanama maka tidurlah ala yaminihi, ke arah kanan, maksudnya begini loh, miring kanan kalau pas mau tidur. Kalau udah tidur mau celentang, mau tengkurap, mau berbalik ya embuh. Ini kalau pas mau baru ini loh, baru rebahan, baru geletak lah ibaratnya. Summa qara'a, kemudian membaca qul huwallahu ahad. Tapi jangan kenceng-kenceng, ntar kirain nahlilin istri lagi. Begitu rebahan di samping istri langsung qul huwallahu ahad, Allahu samad. Wah, istri langsung bangun mencak-mencak. Sampai selesai ya. Lah iyalah, masa qul huwallahu ahad. Ya sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung cash, nggak kredit. Jangan kenceng-kenceng yang cukup bisik-bisik. Doain aku ya. Kata istri, jangan-jangan udah di sono nggak ada nih. Nggak jadi tidur itu sih. Wah, langsung cakar-cakaran. Tapi sini tulisannya surat al-ikhlas, surah al-ikhlas mi'ata marrah. Wah, buat 100 nggak tidur. Nggak dapat tiket udah ngantuk. Tapi nanti ada keterangannya, statusnya hadis ini seperti apa.
Fa idza kana yaumul qiyamati, maka ketika datang hari kiamat, yaqulu rabbu azza wa jalla, maka berkatalah Allah azza wa jalla, ya abdi wahai hambaku. Abdi itu artinya hambaku, Pak. Iya. Hambaku itu dibaca, diartikan sopan, kalau diartikan babuku. Hamba itu kan babu. Kalau orang dulu bilangnya jongos malah ya. Udkhul, masuklah biyaminika dengan sebelah kananmu al jannata, surga. Qala, berpendapatlah. Siapa ini berpendapat? Abu Isa Imam At-Tirmidzi, hada hadisun gharibun. Ini termasuk hadis yang aneh. Masa suruh baca kulhu sampai 100 kali. Makanya walaupun hadis kadang diteliti ini hadis statusnya apa. Kalau baca kulhu cuma sekali 2 kali masih logis lah. Tapi kalau orang mau tidur kok disuruh baca sampai 100 kali, kan ya nggak logis ya. Apalagi yang masih muda-muda ya, bini masih nungguin aja. Mas belum baca 20. Masih dulu Allah. Mas sudah belum, baru 42. Begitu selesai sedekahul adzim nengok ke belakang udah ngorok. Oh nggak pas juga ya. Nah, iya makanya disebut gorib itu aneh loh, asing loh. Walaupun hadis kan kadang diteliti, yang disampaikan Rasulullah itu pasti logis. Kalau baca kulhunya logisnya, tapi yang 100 kalinya itu kadang kan dari perkataan dari awal sampai akhir separuh ini logis, tapi separuhnya kok nggak logis. Nah itu baru diteliti kembali. Waruya Naufal al-Asja'i, dan riwayatkan dari Naufal al-Asja'i, anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, nasihatilah aku. Ini ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah untuk meminta nasihat. Faqala, maka Rasulullah menjawab, Iqra, bacalah inda manamika, seketika akan tidurmu, qul ya ayyuhal kafirun. Kuliah, kalau tadi kulhu cepek kebanyakan, ini kalau ini kuliah. Fa innahu bara'atun minasyirki, karena sesungguhnya membaca al-kafirun itu pembebas dari kesyirikan. Akhrajahu, hadis ini ditakhrij dikeluarkan oleh Abu Bakar Al-Anbari wa ghairih, dan lainnya. Nah kalau ini di komentarinya apa logis, karena cuma baca qul ya ayyuhal kafirun sekali. Nah kalau kulhu sampai 100 kali itu ya. Dan keburu merem. Waqala Ibnu Abbas, dan berkatalah Imam Ibnu Abbas, laisa fil Quran, tidak ada di dalam Quran asyaddu ghaidan, yang lebih terasa beban berat li iblis, untuk iblis, minha, dibanding dengan qul ya ayyuhal kafirun. Berarti menurut iblis bacaan yang paling memberatkan iblis, membebani iblis itu bacaan surah Al-Kafirun. Li'annaha, karena sesungguhnya dalam surah Al-Kafirun itu tauhidun, ada tauhid, pengesaan Allah. Wa bara'atun minasyirki, dan pembebas dari kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Tandain, karena kan terakhir ya sebelum kita libur lebaran hari puasa. Tandain kitabnya nanti habis lebaran biar langsung sambung. Tandain ditanggalin atau diapa biar gimana? Bismillahirrahmanirrahim.